Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Revan sekarang ada di ruangan ayahnya. Dan tidak biasanya, ayahnya itu membawanya ke ruang kerja ketika berkunjung. Revan, bagaimana istri kamu? Sudah membaik? Tanya ayah Revan mengawali pembicaraan. Sudah sangat baik. Kenapa ayah memanggil Revan ke sini? Apa ada masalah? Tanya Revan dengan khawatir. Ayah tidak ada masalah, tapi mungkin kamu yang akan bermasalah, jawab ayah Revan. Apa ada masalah dengan kinerja Revan di kantor? Tanya Revan lagi. Revan, kamu ingat Megan, sekarang dia sudah kembali. Kemarin ayah bertemu dengannya, dan dia menanyakan kamu. Bahkan dia menanyakan apakah benar kamu sudah menikah. Sepertinya dia tidak menerima pernikahanmu. Mungkin dia akan mengganggu keluarga kecilmu. Ayah mohon, jaga istri kamu dengan baik. Jangan sampai kejadian yang terdahulu sampai terulang lagi, kata ayah Revan sekaligus menasihati anaknya itu. Sebenarnya Revan sudah bertemu dengannya sebulan yang lalu di tempat resepsi rekan Revan, yang membuat Dita mengalami pengalaman tidak menyenangkan itu. Revan sudah menjelaskan kalau Revan sudah punya istri. Bahkan dia sudah bertemu dengan Dita. Tapi ayah tenang saja, Revan akan menjaga Dita dengan lebih baik lagi. Semoga saja Megan tidak bertindak yang aneh-aneh seperti dulu, kata Revan menenangkan ayahnya. Revan dan ayahnya ke ruang tamu mencari Dita dengan bunda Revan yang terlihat fokus dengan film yang mereka tonton. Revan duduk di samping Dita yang membuat Dita sadar dengan kehadiran Revan. Revan, kamu mengejutkanku saja. Rev, kata bunda kita disuruh nginep di sini gimana? Tanya Dita sambil mengelus dadanya yang terkejut. Tidak masalah, besok weekend jadi kita pulang sekalian kencan, kata Revan dengan tersenyum karena melihat wajah Dita yang merona. Kalian ini kencan terus, lebih baik kalian honeymoon supaya cucu mama cepat jadi, kata bunda menyela obrolan Revan dengan Dita. Malam itu dibarengi obrolan hangat dari keluarga itu sampai malam waktu tidur. Seperti biasa, Revan mengantar dan menjemput Dita ke kantor. Namun, hari ini sepertinya Revan tidak bisa menjemput istrinya karena ada pertemuan dengan salah satu investor. Dita bersiap untuk pulang dan berjalan menuju halte bis, namun ada yang memanggilnya dan Dita menghentikan langkah melihat orang yang memanggilnya tersebut. Sungguh Dita sangat bingung kenapa orang itu memanggilnya dan mengerutkan kening. Dita melangkah mendekati orang itu. Maaf, ada apa dan Anda memanggil saya? Tanya Dita. Kenalkan, aku Megan, tunangannya Revan. Aku ingin berbicara denganmu, bisa kan? Bagaimana di kafe seberang sana? Tanya Megan dengan tangan menunjuk salah satu kafe. Maaf, saya harus pulang, takut suami saya marah kalau pulang telat, tolak Dita secara halus. Cuma sebentar, bukankah kamu harus berterima kasih denganku karena pertunanganku gagal? Kamu bisa menikah dengan suami kamu, kata Megan dengan menyindir Dita dengan pandangan meremehkan. Oke, cuma sebentar. Sekarang Dita dan Megan duduk di salah satu meja di sudut kafe. Dita mencoba tenang dengan tatapan tajam dari perempuan di depannya yang sangat membuatnya risih. Yang untungnya pelayan kafe mengantar pesanan mereka dan memutus tatapan itu. Bagaimana rasanya menikah dengan Revan? Tanya Megan. Seperti pasangan menikah lainnya, begitulah rasanya. Apa aku harus ceritakan secara detail? Sebenarnya apa yang kamu mau bicarakan? Desak Dita dengan jengah. Sebenarnya selama ini aku selalu memantau Revan dan aku tahu Revan tidak pernah punya kekasih. Dan tiba-tiba ketika aku ingin mendekatinya, kenapa dia bilang sudah menikah? Bagaimana perempuan seperti kamu bisa menikah dengan Revan? Apa yang sudah kamu berikan kepadanya? Sungguh, aku tidak terima dikalahkan oleh jalang seperti kamu. Aku tahu Revan kaya, pasti kamu menginginkan hartanya. Katanya berapa yang kamu minta akan kubayar. Katakan.
Tapi tinggalkan Revan, dia tidak pantas dengan perempuan seperti kamu, kata Megan. Maaf sebelumnya, asal kamu tahu aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku akan meninggalkan Revan ketika Revan sendiri yang menginginkannya. Jadi maaf, saya tidak mengenal Anda dan Anda juga tidak mengenal saya. Jadi Anda tidak harus menuduh saya. Sepertinya sudah tidak ada yang harus kita bicarakan lagi, saya permisi, kata Dita dengan berdiri dari duduknya dan menahan emosinya terhadap Megan. Megan yang tidak terima menarik tangan Dita dan melayangkan tangan kanannya ingin menampar Dita. Namun tangan itu tidak sampai ke wajah Dita karena ada tangan yang menahannya dan menghempaskan tangan Megan. Revan berdiri di hadapan Megan dengan menahan emosi. Mungkin seandainya Megan bukan perempuan, Dita ingin menampar balik perempuan yang ada di hadapannya. Megan, beraninya kamu menemui istriku. Apa mau kamu? Tanya Revan. Aku ingin kamu, Revan. Aku ingin kita bersama. Dia hanya penghalang hubungan kita, kata Megan dengan memelas. Kita tidak pernah ada hubungan lagi. Saat kamu mengkhianatiku dan orang yang kamu sebut penghalang ini istriku, jadi di sini yang pantas jadi penghalang dan pengganggu itu kamu. Jangan pernah kamu ganggu istriku lagi. Kalau kamu berani menyakitinya sedikit saja, kamu berhadapan denganku, kata Revan dengan tangan menarik Dita keluar kafe itu. Revan dan Dita hanya saling diam di dalam mobil, memikirkan kejadian sebelumnya. Bahkan sampai apartemen mereka masih saling diam. Dita yang langsung ke kamar mandi dan Revan yang duduk di sofa ruang tengah. Melihat Dita keluar kamar berjalan ke dapur, Revan langsung mengejarnya dan memeluknya dari belakang. Sedangkan Dita hanya terkejut karena pelukan Revan yang membuat tubuhnya menegang. Maafkan aku karena tidak menjagamu dengan baik lagi. Apa dia menyakitimu? Kata Revan dengan memeluk erat Dita. Dita hanya diam dengan menghela nafas kasar. Dia mantan tunanganku, tapi aku tidak ada hubungan dengannya. Jadi kamu jangan salah paham. Dia memang masih terobsesi denganku, tapi aku tidak ada hubungan apapun lagi dengan pengkhianat itu, kata Revan lagi dengan meyakinkan Dita. Walau Revan tidak tahu apa yang Megan buat kepada Dita, tapi Revan tahu bahwa dia menyimpan kekesalan dan kesedihannya. Kamu tidak perlu takut aku marah, karena aku tidak berhak untuk marah denganmu. Jadi kau tidak perlu menjelaskan masalah ini. Aku sadar bahwa aku hanya istri kontrakmu yang tinggal beberapa bulan lagi akan menjadi mantan istrimu. Jadi aku tidak berhak atas hidup kamu. Sekarang lepaskan tanganmu, aku ingin memasak ke dapur. Aku sudah lapar, kata Dita dengan tenang dan bernada dingin. Dita, aku mencintaimu. Aku menginginkanmu selamanya menjadi istriku. Bukan hanya kontrak, tapi jadi istriku yang sesungguhnya, yang menjadi ibu dari anak-anakku. Dan kita akan terus bersama-sama sampai Yang Maha Kuasa memanggil kita. Lupakan perjanjian bodoh itu. Berikan aku kesempatan membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang baik untukmu. Dita, I love you and only always love you. Please be mine, kata Revan berbisik di samping telinga Dita dan mengecup pipinya serta mempererat pelukan karena rasa takut kehilangan perempuan yang dicintainya. Bersambung. Dita hanya bisa terdiam karena pengakuan Revan. Ada rasa tidak percaya dari dirinya, namun juga ada desiran hangat dan rasa senang dari dirinya setelah mendengar pengakuan Revan. Namun logikanya masih takut apa yang dia dengar hanya sebuah kebohongan. Dita, kamu mendengarku bukan? Kenapa kamu cuma diam? Kamu mau kan hidup bersamaku selamanya? Tanya Revan dengan lembut yang semakin mengeratkan pelukannya terhadap Dita. Rev, kamu serius? Tanya Dita dengan nada kecil karena semakin gugup setelah mendengarkan perkataan Revan lagi. Aku sangat serius. Apa kamu perlu bukti?
Atau kamu ingin aku melakukan sesuatu yang membuatmu percaya kalau aku serius dengan kamu? Dita, lihat aku. Tatap mataku. Apakah kamu melihat kebohongan dari dua bola mata ini? Kata Revan meyakinkan Dita dengan menatap dalam mata Dita. Revan, aku tidak pantas untuk kamu. Kamu berhak mendapatkan yang lebih dari aku. Aku cuma orang biasa yang bahkan tidak layak untuk kamu yang sempurna, kata Dita dengan membohongi hatinya. Dita, aku ingin bertanya apakah kamu mencintaiku? Revan bertanya dengan Dita yang ada di hadapannya, dengan menunduk tanpa mau menatap Revan. Apa penting perasaanku di saat logikaku berkata ini tidak mungkin, kata Dita dengan sedih. Jadi kamu mencintaiku bukan? Lalu kenapa kamu tidak percaya denganku? Kumohon hiduplah bersamaku. Hanya kamu yang aku inginkan saat ini. Aku belum selesai Dita melanjutkan ucapannya, namun Revan menarik Dita dan menciumnya penuh kelembutan, membuat Dita tenang dan tanpa sadar Dita membalas ciuman Revan yang membuatnya lupa dengan ketakutan akan hubungan mereka. Merasakan Dita yang memukul dadanya, Revan melepas ciumannya dan melihat Dita yang menghirup napas dalam. Begitu juga dengan Revan. Setelah itu Revan bisa melihat bibir Dita yang bengkak karena dirinya, serta ronah merah di pipinya ketika Dita mencuri pandang dengannya. Jadi bagaimana my wife? Kamu mau kan hidup bersama dengan laki-laki dingin yang arogan ini? Kata Revan dengan senyum menggoda. Gumam Dita dengan cemberut melihat senyum yang ditunjukkan Revan yang membuatnya bingung dengannya. Karena sebelum itu Revan sangat serius, tapi sekarang tiba dia tersenyum jahil dengan aneh. Apa? Diterima atau tidak? Tanya Revan bingung, masih dengan senyum jahil menggoda Dita karena Revan yakin jawaban Dita adalah mau hidup bersamanya, tapi Revan ingin mendengar langsung dari mulut Dita kalau dia juga menginginkan yang terbaik untuk pernikahan mereka. Aku mau bersamamu, mendampingimu sampai akhir hidupku, dan menjadi istri terbaik untukmu, kata Dita lirih dengan membuang mukanya ke samping karena malu. Revan sangat senang dan langsung memeluk Dita erat, serta mengecup beberapa kali kepala Dita. Dita membalas pelukan Revan dan mendengar degupan jantung Revan yang berdetak kencang, seirama dengan detak jantungnya. Namun tiba-tiba Dita terisak di pelukan Revan membuat Revan bingung. Dit, kamu kenapa menangis? Apa aku ada salah dengan kamu? Tanya Revan bingung dengan menangkupkan kedua tangannya di wajah Dita yang berlinang air mata. Dita tidak menjawab apapun namun menggelengkan kepalanya atas pertanyaan Revan dengan terisak. Kamu cerita sama aku kenapa kamu menangis. Kalau tidak bilang aku tidak tahu dan jadi merasa bersalah karena kamu menangis seperti ini. Katakan apa yang membuatmu menangis. Agar membuatku lebih tenang my wife, kata Revan dengan memandang mata Dita untuk mencari tahu masalah kenapa istrinya itu menangis. Namun dia dapat merasakan tidak ada kesedihan di mata itu. Lalu apakah yang membuat istrinya ini menangis? Batin Revan semakin memusik. Beberapa minggu ini aku selalu terpikir apa yang akan aku lakukan setelah kita berpisah. Jujur, aku sangat takut untuk berpisah denganmu. Terlebih setelah aku tahu kamu pernah bertunangan dengan wanita itu. Jujur, aku takut kalau kamu kembali dengannya yang lebih pantas untukmu, namun aku tidak bisa melarangmu karena aku hanya istri yang kamu nikahi berdasarkan perjanjian kita berdua. Dan sekarang kamu bilang ingin bersamaku selamanya untuk jadi istrimu. Jujur, aku sangat senang dan lega karena apa yang aku takutkan tidak terjadi. Itulah alasan kenapa aku kurang percaya ketika kamu memilihku dan bilang ingin hidup bersamaku. Karena aku berpikir kamu akan meninggalkanku, kata Dita menyentuh tangan Revan yang ada di wajahnya. Jangan menangis lagi dan membuatku khawatir,
Aku merasa bersalah dengan melihat air matamu, walau itu air mata bahagia. Maaf membuatmu khawatir, dan terima kasih karena menerimaku sebagai pendamping hidupmu, kata Dita dengan memeluk Revan lagi. Jadi kita suami istri sungguhan, seperti pasangan normal lainnya bukan? Bisakan kita lanjutkan ke kamar, kata Revan dengan mengedipkan matanya. Bukan menjawab, Dita terdiam karena terkejut dengan perkataan Revan. Namun tiba-tiba perutnya berbunyi di saat yang tidak tepat karena meminta diisi. Revan tergelak menertawakan Dita setelah mendengar bunyi perut istrinya. Maaf, karena drama kita, kamu tidak jadi makan. Sudah, kamu duduk saja di meja, biar aku yang masak. Kamu belum pernah memakan masakanku bukan? Kata Revan. Biar aku membantu saja agar cepat selesai, kata Dita dengan menawarkan bantuan. Baiklah, kata Revan. Setelah selesai makan malam dengan masakan suaminya, Dita masuk ke kamar mulai merebahkan tubuhnya yang terasa lelah. Namun dia lega karena dia dan Revan telah menyatukan hati untuk bersama. Lama Dita melamun tidak menyadari Revan telah masuk di kamarnya. Revan yang melihat Dita melamun langsung mengangkat Dita ala bridal style membuat istrinya terkejut dan langsung melingkarkan tangannya di leher Revan. Revan, kamu mengejutkanku, kata Dita dengan mata melotot. Kamu kenapa tidur di kamar ini, my wife? Tanya Revan lagi dengan berjalan menuju pintu kamar Dita dan keluar dari sana menuju kamarnya. Itu memang kamarku, Revan, kamu lupa. Turunkan aku, kata Dita dengan berontak. Istriku sayangku, cintaku, seorang istri itu tidur bersama suaminya, kata Revan menurunkan Dita di kasur kamarnya. Revan ikut merebahkan diri di kasur dan memeluk Dita dengan tersenyum yang dibalas dengan dengusan oleh Dita. Kamu yakin ingin aku tidur di sini? Takutnya besok pagi kamu marah aku tidur di sini, tanya Dita. Tentu, untuk apa aku marah dengan istriku? Kata Revan dengan memeluk Dita lebih erat lagi. Sepertinya kamu lupa pernah memarahiku karena tidur di kamar ini bersamamu, kata Dita mengingatkan Revan akan kejadian beberapa bulan yang lalu ketika mereka baru menikah. Mungkin itu bukan suamimu. Suamimu ini tidak akan marah, malah sangat senang dengan ada kamu di sini, bisa punya guling hidup yang bisa bergerak untuk dipeluk, kata Revan dengan terkekeh. Merasa lelah dengan kelakuan suaminya, Dita memilih membalas pelukan Revan dan membenamkan kepalanya di dada suaminya. Revan pun mengelus kepala Dita dan berapa kali mengecupnya juga. Aku sangat bersyukur karena kamu hadir di hidupku dan mengembalikan desiran hangat dan rasa ini yang pernah aku lupakan, kata Revan berbisik. Dita yang mendengar perkataan Revan hanya tersenyum. Malam itu mereka isi dengan obrolan ringan sebelum kedua terlelap dengan mimpi indah mereka akan hari esok yang lebih indah untuk hubungan baru pernikahan mereka. Bersambung.